hari esok, sebab Dia Yesus hidup, kita punya pengharapan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu dari tempat ini Tuhan, dari hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Kami menghadap Engkau Tuhan. Kami adalah bait kudus-Mu Tuhan, yang dikuduskan oleh persembahan darah Yesus, melayakan dan menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Tak ada yang dapat kami lakukan sebenarnya setimpal dengan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini kami datang, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan Tuhan Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Indah bagi kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rencana indah
kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan kami bersyukur. Bapa, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lagi katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Betapa hati kami bersyukur hari ini buat kasih dan setia di dalam hidup kami. Mari kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Lewat ungkapan syukur kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Ya Tuhan, sebab Engkau baik dan kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu kekal bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Kami boleh merenungkan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sudah melewati Tuhan hari demi hari Tuhan. Oh, bukan tangan Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Kalau bukan kasih setia-Mu Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Sebab itu kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang dapat kami andalkan Tuhan di dunia ini selain Engkau Tuhan. Seringkali Tuhan kami tergoda Tuhan untuk mengandalkan orang-orang sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biar kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatu. Engkau satu-satunya yang terutama Tuhan. Engkau yang menjadi fokus dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang
Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya kami hanya percaya kepadamu. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Kau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan saat ini Tuhan, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau meneguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang dahsyat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diteguhkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Iya, Yesus. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami Tuhan, Engkau menetapkan dan meneguhkan kami Tuhan. Amin. Kami boleh masuk Tuhan ke dalam perjanjian Tuhan. Kami boleh punya pengharapan di dalam Yesus. Kami memiliki kepastian Iya, Yesus. dalam kehidupan yang kekal Tuhan. Dan di saat-saat ini Tuhan, ketika Tuhan kami berada di dalam hidup kami yang kami sedang alami hari-hari ini Tuhan, janji-Mu juga berlaku dalam hidup kami Tuhan, menolong dan menopang kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan semakin membuat kami bersemangat Tuhan, akan membukakan kami Tuhan, akan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ketinggian. Mari kita belajar bersama-sama dari suatu kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita semua semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih baik dan benar, karena itulah yang paling penting seharusnya. Matius pasal yang kelima yang ketiga, tema hari ini adalah miskin di hadapan Allah. Saya persilakan saudara Kristen untuk membaca Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini adalah ucapan bahagia yang sering kita dengar disampaikan di banyak tempat, yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ucapan berbahagialah yang miskin ini, kata miskin bukanlah bicara tentang materi atau hal-hal finansial lainnya, tetapi miskin sebenarnya sudah diketahui pasti oleh orang-orang Israel sebagai audiens atau pendengar pada saat itu. Mereka sebenarnya sudah paham, Kristus tidak sedang memberitahukan sesuatu yang baru. Kristus sedang memberitahukan, mengingatkan kepada orang Israel tentang
kata miskin ini? Karena sebenarnya dalam tata ibadah orang Yahudi, mereka sering berdoa, dalam doa mereka mengucapkan kalimat ini, bahwa kami adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang Israel sering dalam doa mereka, tata ibadah mereka bilang begini, bahwa kami ini miskin di hadapan Tuhan. Kalimat ini adalah ungkapan mereka bahwa mereka tahu di hadapan Tuhan mereka adalah orang yang sangat miskin, tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Cukup menarik karena orang Israel hidup dengan menggunakan hukum Taurat, di mana mereka hidup dinilai dari perbuatan mereka, diukur dari perbuatan baik mereka. Kita ketahui bahwa pada waktu mereka ada di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka, yang mana hukum Taurat ini tidak membenarkan mereka. Paulus sampaikan itu berkali-kali, tapi justru akan membuat mereka semakin bersalah. Kenapa? Karena hukum Taurat itu memunculkan, memberitahukan seberapa kudusnya Tuhan, seberapa dalamnya Tuhan untuk kita bisa mengejarnya, kita bisa melihat Tuhan itu Allah yang sebenarnya sulit untuk kita jangkau, kita samai. Nah, ketika Tuhan bilang berbahagialah yang miskin, Tuhan sedang mengingatkan untuk orang Israel dan kepada kita juga bahwa ketika di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang miskin. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita adalah orang yang tidak bisa mengandalkan, tidak bisa membanggakan sesuatu pun dalam diri kita. Serta-merta kita harus tunduk di hadapan Sang Pencipta ini. Nah, di satu sisi Kristus adalah Bapa yang baik, tapi jangan lupa kitab Wahyu menceritakan ketika para tua-tua menghadap Dia, maka para tua-tua mengangkat topi mereka, melepaskan topi mereka di hadapan Tuhan sebagai tanda penghormatan. Karena meskipun Kristus adalah Bapa yang baik, jangan lupa Dia adalah Tuhan yang sangat dahsyat, maha dahsyat, luar biasa. Kita tidak bisa berargumen dengan Tuhan, kita tidak bisa membawa sesuatu pun yang kita anggap baik dalam hidup kita kepada Tuhan. Setiap kali kita berargumen dengan Tuhan, maka percayalah kita akan kalah. Maka hari ini poinnya adalah datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, tunduklah di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan adalah kita orang-orang yang sangat miskin, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengandalkan apa-apa. Ada banyak contoh di Alkitab. Ada dua orang yang berdoa. Yang pertama adalah orang yang sebagai seorang ahli Taurat, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur karena aku orang yang baik, aku berpuasa, aku memberikan persembahanku, aku tidak seperti dia. Ada satu orang lagi yang berdoa adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai memukul dadanya dan dia tidak berani menghadap ke surga. Dia pukul dadanya dan bilang, Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Saat itu juga Alkitab memberikan satu klaim bahwa yang dibenarkan justru pemungut cukai, bukan ahli Taurat. Maka hari ini poinnya datanglah kepada Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi berargumen dengan Tuhan, membanggakan sesuatu dalam diri kepada Tuhan adalah hal yang sia-sia. Dia luar biasa, tidak terfikirkan, tidak terjangkau. Amin. Dan kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Sebagaimana kita tahu bahwa Dia Allah yang dahsyat, Dia juga Allah yang akan tetap memiliki hidup kita hari ini dan seterusnya. Maka jangan ragukan hidupmu di tangan Dia, tapi jadikanlah Dia Tuhan atas hidup kita yang akan terus memimpin hidup kita. Puji Tuhan. Saya percaya sharing hari ini akan membuat kita semua bermetanoia, berubah pola pikir untuk semakin mengenal Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Banyak teman-teman yang telah kita sering menghabiskan waktu kita untuk mencari bagaimana hidup yang lebih baik. Tapi hari ini saya rindu kita belajar bukan mencari hidup yang lebih baik, tapi mencari Tuhan dengan lebih baik. Saya percaya hidup kita juga akan lebih baik bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan untuk kita menutup ibadah live streaming kita saat hari ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
Oke, shalom, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai hari ini. Dan saya percaya ya masih banyak kekurangan kami minta dukungan doa dari seberapa yang menyaksikan siaran ini agar supaya ke depan akan semakin baik lagi dan benar-benar acara ini boleh memberkati. Ya, kami ingin menyampaikan sesuatu juga hari ini bahwa mungkin banyak yang belum tahu siapa kami ini ya. Kami ini sesuai dengan firman Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, tempat ini adalah kalau seberapa mungkin yang menyaksikan, gedung ini adalah tempat dari GPDI Power of Praise. Nah, dan pada saat hari ini juga saya ingin menyampaikan satu pengumuman yang sangat penting sekali bagi kami gitu. Nggak tahu bagi Anda bahwa hari ini Power of Praise resmi di-change menjadi Favor. Nah. Boleh tepuk tangan? Nah. Ya.